Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu dan sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita umat Islam utamanya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan suci Ramadan, yang kini kita berada di ujung daripada bulan Ramadan 1443 Hijriah, masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa mengakhiri amaliyah Ramadan ini dengan kondisi yang paling baik dari awal kita memasukinya. Ya, sebagaimana Allah memberikan garis dalam perjalanan kita itu, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat dengan cara yang benar, dan keluarkan aku ke suatu tempat pun dengan cara yang benar, dan jadikan kakiku di sisimu kekuatan yang bisa menolong. Karena itu mudah-mudahan kita bisa mengakhiri dari amaliyah Ramadan kita dengan yang terbaik, sehingga apa yang dinyatakan Rasulullah SAW bahwa innamal a'mal bikhawatimi, bahwa perbuatan-perbuatan itu sangat bergantung kepada tutup, ending atau akhir daripada perbuatan itu. Insya Allah, kalau orang akhirnya itu baik, maka nilai hidupnya pun menjadi baik. Demikian sebaliknya, kalau akhirnya itu buruk, maka nilai-nilai di awal itu bisa juga dinyatakan sebagai yang buruk. Ibarat orang yang kuliah, yang belajar di sekolah, pada waktu mengakhiri keluar dari sekolahnya dengan nilai buruk, ya itulah kualitas daripada orang itu atau anak itu. Karena itu dorongan untuk menjadi walal akhiratu khairul laka minal ula menjadi penting bagi kita, bahwa yang akhir itu harus lebih baik daripada yang awal. Nah, di penghujung daripada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini, karena situasi kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, tentu sedapat mungkin kita mengoptimalkan amal-amal kesehatan kita dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena bagaimanapun menjaga kesehatan juga bagian daripada pelaksanaan syariah Islamiyah kita, di mana salah satu maqasid syariah, salah satu daripada tujuan kita beragama atau berislam adalah lihifdin nafs, untuk menjaga kehidupan itu supaya tidak rusak karena ulah dan perbuatan kita sendiri. La darara wa la dirar, tidak boleh untuk mendatangkan daripada bahaya atau mendatangi daripada bahaya. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kau biarkan dirimu hancur ke dalam kebinasaan. Kamu tahu itu akan mengantarkan pada hal yang menyengsarakan, tapi kemudian kau ikuti, kau tekuni, itu ada kesalahan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan ini tentu kita berupaya untuk bagaimana mengakhiri Ramadan itu dengan rasa syukur, dengan penuh riang dan bahagia, seperti yang disatakan Rasulullah SAW bahwa disoim farhatan, bagi orang yang puasa itu akan mendapat dua kenikmatan, dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, farhatun indal liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kegembiraan di saat dia berbuka, dan yang kedua kegembiraan di saat dia bertemu dengan Tuhan yang mengatur
hidupnya, yang memberikan syariah, ketentuan dia berpuasa hanya semata untuknya. Nah, jadi di dalam kita mengakhiri Ramadan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan yang sangat sederhana. Walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan daripada puasa kalian. Kita tahu bahwa syahrul Ramadan itu ada ayyam ma'dudat, yang disebut dengan bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung itu kemudian Rasul menyebutkan syahrun, bulan itu imma kada wa imma kada. Nabi menyebutkan bahwa bulan syahrul itu kadangkala berisi 29 hari, kadangkala berisi 30 hari. Tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Jadi dalam kalender Islam syahrul itu hanya terdiri 29 atau 30 hari. Tidak ada bulan yang terdiri 28. Demikian pula tidak ada bulan yang terdiri 31 hari. Berbeda dengan perhitungan Masehi atau Miladiyah. Jadi kalau berdasarkan Qamari, berdasarkan peredaran bulan, maka Nabi menyebutkan satu bulan itu kadangkala berisi 29 hari dan kadangkala berisi 30 hari. Maka dalam kondisi yang tidak diketahui dengan pasti, entah akibat mendung atau akibat cuaca lainnya, kemudian posisi hilal tidak mungkin untuk dilakukan penglihatan dengan ru'yatal ain, maka kita diperintah walitukmilul iddata, hendaklah kita sempurnakan bilangan itu menjadi salasina ayyam, menjadi 30 hari. Tetapi dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh kaum ilmuwan, kemudian teknokrat, maka sebenarnya menyempurnakan bilangan daripada bulan itu sudah bisa dilakukan dengan proses perhitungan menggunakan data-data epimeris, data-data faktual yang terjadi secara konstan, secara ajib, yang merupakan tabiat daripada sunatullah itu sendiri. Sehingga insya Allah untuk tahun ini 1443 Hijriah, dalam akhir Ramadan itu posisi daripada hilal insya Allah sudah rata-rata di atas 4 derajat. Dan kalau menggunakan pendekatan imkanur ru'ya, sebagaimana ormas-ormas Islam dan juga pemerintah yang memberikan standar sekurang-kurangnya 3 derajat hilal di atas ufuk, kemudian baru bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk menetapkan besok sudah lahir bulan baru atau tidak. Insya Allah kalau melihat data epimerisnya ini, insya Allah semua ormas yang ada di Indonesia akan bisa sepakat bahwa 1 Syawal itu akan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 ini. Artinya apa? Walitukmilul iddata itu sudah dilakukan, bahwa sempurnakanlah bilangan daripada puasa itu. Karena menentukan kesempurnaan bilangan itu menjadi penting. Kalau pada waktu memulainya itu ada perbedaan antara satu komponen masyarakat dengan yang lain, tetapi mengakhirinya bisa bersamaan karena memang data epimerisnya memungkinkan untuk dipahami dan disepakati. Nah, karena itu ketika kita sudah berupaya untuk menemukan hilal dan untuk mengakhiri Ramadan itu dengan menyempurnakan perhitungannya, maka walitukabbiru ala ma hadakum, yang terpenting lagi adalah hendaklah kamu bertakbir, hendaklah kamu memahabesarkan Allah atas apa yang telah dibimbingkan, yang sudah dituntunkan kepadamu untuk selama 1 bulan penuh kamu melakukan tirakat, tirakat di waktu siang hari,
meninggalkan hal-hal yang sebenarnya mubah, kebolehan, ya toh? Seperti makan, minum itu mestinya boleh, tetapi dia tinggalkan semata karena ketaatan yang disebut dengan menunaikan ibadah puasa. Min tulul fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Dia kekang, dia kendalikan, dia tahan nafsu itu sehingga tidak sampai melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga hal-hal yang bisa merusak terhadap nilai-nilai puasa itu sendiri. Sehingga puasanya menjadi bijak, menjadi perisai, menjadi tameng, atau menjadi kekuatan rohani yang luar biasa, yang kemudian dia selalu dalam ketaatan dengan aturan Tuhan, maka kemudian pantas bagi orang yang demikian mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya. Nah, jadi bertakbir, makanya kemudian begitu malam akhir Ramadan itu kita melakukan takbiran, orang takbiran. Tetapi karena situasinya masih seperti ini, maka kita perlu mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Satgas COVID-19 itu. Kalau memang diperkenankan menurut ilmu daripada para ahlinya melakukan takbir keliling misalkan, ya silahkan saja. Tetapi kita didorong oleh pimpinan pusat untuk tidak melakukan takbir keliling seperti pada umumnya, tetapi kita bertakbir melalui musola, melalui masjid yang kita punya, dan kemudian di rumah-rumah kita juga kita bertakbir, karena takbir di situ tidak diikat oleh tempat. Walitukan birullah ala mahadakum, dan hendaklah kalian bertakbir atas apa yang telah dibimbingkan, dituntunkan oleh Tuhan kepada kalian. Jadi Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menunaikan amalia Ramadan, ada qiyamu Ramadan, ada tadarusul Quran, kemudian ada yang namanya pembiasaan takjil, memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, kemudian kita juga berpuasa, ya, lalu ragam kebaikan kita kerjakan. Maka hendaklah kemudian untuk mengakhiri itu semua dengan bertakbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, untuk memunculkan jiwa tawadhu, rendah hati di dalam menjalani hidup ini, menghilangkan kecongkakan dan kesombongan yang itu merupakan penyakit daripada penyakit hati, ya, yang bersifat rububiyah, ya, di kecongkakan, kesombongan, bahkan itu yang dipertontonkan oleh iblis pada saat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Nah, oleh karena itu di akhir itu justru yang paling indah ada kita koreksi apakah amalia Ramadan kita itu sudah menjadikan diri kita mendekati tujuan utamanya la alakum tatakun. Jadi puasa kita sudahkah membuat kita tatakun? Tadarus Al-Quran kita sudahkah menjadikan kita hudalil muttaqin, terbimbing menjadi orang bertakwa? Demikian juga yunfikuna fisarot, takjil kita, kemudian amal-amal sosial kita, apakah juga sudah mendekatkan kita pada kepribadian muttaqin yang oleh Allah disebut inna akramakum indallahi atqakum, sebuah makom kedudukan yang paling tinggi di antara kedudukan manusia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wal tukabiru ala mahadaku, bertakbir itu perlu untuk digemakan, disemangati. Kenapa? Karena kita mengantarkan kepergian Ramadan sebuah tamu agung yang berupa kesempatan, waktu, dan peluang yang sedemikian istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang di dalamnya juga ada namanya Lailatul Qadar, yang kebaikan malam itu melebihi 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun lebih, ya kan? Nah, itu kemudian pergi, maka kita antarkan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita memuji keagungan Allah, kebesaran Allah, dan tentu dalam memuji itu taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah bisa dikerjakan oleh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia Maha mengetahui dan mendengar
segala kelemahan, kekurangan yang ada dalam pengabdian kita itu didengar olehnya. Pantas enggak perbuatan kita diterima, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kemudian tadi saya katakan di awal, akhir Ramadan hendaknya dijadikan wahana untuk koreksi diri, untuk memperbaiki supaya dalam keluar dari Ramadan itu dalam keadaan yang terbaik. Ya, wal akhiratu khairul laka minal ula, dengan spirit bahwa yang akhir harus lebih baik daripada ketika yang awal memasukinya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk bertakbir. Seiring dengan itu, apabila matahari akhir Ramadan itu sudah nampak, nampak tenggelam, ya, maka bagi yang memiliki kelebihan, ya, asaan memiliki kelebihan, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat al-fitrinya. Jadi bersamaan dengan walitukabiru wa alamahadakum wala'alakum tashkurun. Nah, ada kalimat dan supaya kalian menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dalam pengertian apa? Tidak hanya muji tahmid alhamdulillah saja, tidak, tetapi diikuti dengan berbagi kepada sesama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat al-fitri yang kemudian dikeluarkan di akhir Ramadan itu bersamaan dengan kita bertakbir, ya. Untuk apa? Untuk turatan lisomina, untuk mensucikan terhadap puasa yang kita kerjakan, dan tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, kalau kita berhenti hanya turatan lisoim, seolah-olah di situ yang wajib untuk mengeluarkan zakat al-fitri itu hanya orang yang berpuasa. Tapi ketika tu'matan lil masakin, nah, memberikan makan kepada orang-orang miskin, maka di situ menunjuk jelas bahwa baik orang itu berpuasa atau tidak berpuasa, ketika dia itu seorang muslim, kemudian dia berada di hari akhir dari bulan Ramadan, maka nafas yang masih ada itu menjadikan persyaratan dia terbebani kewajiban yang namanya zakat al-fitri. Jadi puasa nggak puasa, dia tetap kena kewajiban zakat al-fitri. Ya, berapa besarnya so'an satu so'? Yang kemudian disetarakan 2,5 kilo atau 2,7 liter. Nah, juga ada yang menyebut disempurnakan menjadi 3 kilo. Semua itu adalah takdir. Takdir itu adalah memperkirakan. Jadi memberikan penyetaraan kata so'an itu ke dalam ukuran atau takaran dari sisi berat volume itu disebut dengan ya 2,5. Ada yang menyebutnya sebenarnya adalah 2,4 sekian kilo, kemudian disempurnakan menjadi 2,5. Ada yang menyebut 2,7 liter sehingga disempurnakan menjadi 3 liter. Nah, lalu berkembanglah sekarang untuk ukuran so'an itu setara dengan 2,5 atau 3 kilo. Jadi apakah itu mana yang mau diyakini tidak perlu untuk diperdebatkan. Bagi yang merasa bahwa satu sok itu nilainya setara dengan 2,5 kilo, ya silahkan untuk melakukan itu. Bagi yang kemudian memaknai setara dengan 2,7 liter kemudian setarakan menjadi 3 kilo, ya silahkan saja. Yang penting konteksnya ada so'an, sudah didasari dengan pemahaman keilmuan dan kemudian meyakinkan pada dirinya mana yang dia ambil. Kenapa? Karena urusan ibadah itu harus benar. Artinya tidak boleh lebih baik kita lebih daripada kita kurang. Itu kalau takkan begitu nanti misalkan sholat subuh yang sudah jelas 2 rakaat, lalu lebih baik kita tambah daripada kita kurang, atau sholat zuhur dan seterusnya. Karena ukuran ibadah ada jelas sesuai dengan norma yang sudah dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika akhir Ramadan itu tentu kita hendaklah jangan lupa untuk mengeluarkan zakat al-fitri. Bahwa bagi setiap yang hidup, yang bernyawa pada akhir Ramadan sampai dengan terbit daripada fajar, lalu dia menunaikan sholat id sampai dengan sebelum sholat id ditunaikan, maka kewajiban itulah waktu kewajiban untuk membayar zakat al-fitri.
Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan begitu ghurubi syamsi akhir Ramadan. Jadi matahari akhir Ramadan terbenam, masuk tanggal 1 Syawal, maka malam itu wajib untuk dikeluarkan zakat al-fitri sampai dengan sebelum ditunaikan sholat Idul Fitri. Karena ketika ditunaikan setelah Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah biasa, menjadi sedekah pada umumnya, tidak menjadi ibadah khas yang namanya zakat al-fitr. Sama halnya kalau orang yang menyembelih binatang ternak, tapi sebelum dia sholat Idul Adha, maka itu ya sembelian biasa. Karena sembelian daripada kurban itu hanya bisa dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, sampai dengan ayam tasyrik, 3 hari setelah itu hari tasyrik. Nah, kembali kepada zakat al-fitri tadi yang keluarkan sebelum daripada dia melaksanakan sholat Id, maka sangat jelas sepanjang malam itu anjurannya adalah kita bertakbir, bertahmid, bertasbih, memuji keagungan Allah dengan mengekspresikan kesyukuran kita kepadanya. Ekspresi syukur tadi adalah mengeluarkan zakat al-fitri, ya, mengeluarkan zakat fitrah. Baik laki, perempuan, ya, bahkan sampai dengan budak. Ya, budak itu pun majikannya punya kewajiban untuk membayar zakat fitrinya, ya. Zakat fitrinya bagi budak yang ia punya, suami, istri, dan anaknya yang menjadi penanggung jawab daripada nafkah kesehariannya. Jadi sepanjang dia itu hidup di akhir Ramadan, bernyawa, ya, tidak laki, tidak perempuan, tidak kecil, tidak tua, besar, gemuk, kurus, lain, merdeka, tidak, semua yang muslim pada saat itu ada, maka kewajiban untuk membayar zakat al-fitri harus ditunaikan sebagai pembersih dari puasanya, dari ragam perbuatan sia-sia dan perbuatan yang bisa untuk merusak terhadap nilai-nilai puasa. Nah, kemudian sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin, agar hari yang bahagia itu hari di mana kita kembali kepada fitr itu adalah sarapan pagi, makan pagi, kita kembali, kemudian dengan hikmah amalia Ramadan kita, jiwa kita juga lebih bersih, ya, karena memang ketika orang mengeluarkan zakat itu jelas khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi zakat itu memang salah satu fungsinya adalah membersihkan jiwa manusia, kemudian membersihkan harta yang dipunyainya, kemudian bisa membangun kebersamaan, ya, keakraban antar sesama, bisa untuk menjadi pendorong terjadinya penguatan hubungan antar si miskin dengan si kaya, dan kemudian tumbuh pemerataan daripada kesejahteraan, ya. Karena yang melarat itu diberi bagian dari kelebihan kekayaan yang berlebih atau yang berlimpah. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, maka zakat al-fitri itu dikhususkan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Nah, sedangkan kalau yang zakat al-amwal itu diberikan kepada 8 asnaf yang ada di dalam surat Taubah, ya, ayat 60 secara detail disebut mulai dari innamas shadaqat lil fuqara wal masakin sampai dengan wabnis sabil, ya. Jadi terkait dengan mengeluarkan zakat al-fitri menjadi penting agar jangan lupa di akhir Ramadan kita punya kewajiban zakat untuk kita keluarin, jangan sampai kemudian karena mempersiapkan yang lain lalu ini menjadi terabaikan, ini menjadi tidak terperhatikan oleh kita. Nah, tadi saya katakan bahwa ketika sudah selesai malam akhir daripada Ramadan masuk Syawal itu, lalu begitu selesai sholat subuh dilakukan, lalu
dia mulai menuju kepada tanah lapang, ya, tanah lapang atau tempat musola, tempat di mana sholat id akan ditegakkan. Nah, jadi makanya dianjurkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu agak lebih siang dibanding dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, karena menunggu adanya kemungkinan orang yang belum membayar zakat itu bisa untuk mengeluarkan zakat al-fitrinya. Nah, kalau yang Idul Adha itu kan justru lebih awal, lebih pagi. Kenapa? Karena ketika menyembelih, ya, sehingga dia bergegas untuk menyembelih binatang ternak sebagai korban. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka itu tidak korban, tapi sembelihan ada umumnya. Nah, maka ketika kita dianjurkan untuk melakukan sholat id di tanah lapang atau di musola, ya, tempat sholat itu, maka anjurannya adalah kita disunahkan untuk membatalkan puasa. Kita tidak dalam keadaan berpuasa, maka sunahnya adalah kita itu sudah mengasup, ya, mengkonsumsi sesuatu sebelum kita berangkat menuju ke tanah lapang itu, ya, sehingga kondisinya betul kita tidak dalam keadaan berpuasa. Itu ketika mau berangkat. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mandi, ya, mandi besar, ya, seperti mandi pada umumnya. Tapi ini kaitannya ya sebenarnya kita tidak berkumpul dengan orang banyak, ya, menjaga muru'ah, ya, menjaga kehormatan diri kita supaya bau kita, perwajaan kita gitu, itu tidak nampak kusut, tidak nampak loyo karena belum mandi, ya, sehingga mandi besar itu dianjurkan, ya, dimandubkan, disunahkan. Kemudian menggunakan pakaian yang paling bagus yang dimiliki, ya, pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Walaupun di dalam syarah bajuri itu disebutkan laisal id liman labisahul jadid wa ta'amul ladid walakinal id man taqwahu yazid. Idul Fitri itu sebenarnya bukan kontestasi hidangan-hidangan yang nyaman, hidangan-hidangan yang nikmat, dan juga bukan kontestasi mengenai baju-baju yang bagus atau bagus-bagusan baju dan enak-enakan menu makanan, tidak. Tetapi Idul Fitri itu sebenarnya adalah dialami oleh mereka yang imannya bertambah, kemudian takwanya meningkat, ya, tazid, ya. Jadi imanuhu wa taqwahu yazid. Jadi keimanan dan ketakwaannya yang bertambah itu. Tetapi tetap kita dianjurkan, karena kita mau berada di sebuah tempat yang sifatnya itu adalah umum, maka kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus yang kita punya. Kemudian jalan yang kita tempuh, kita dianjurkan dari arah berangkat dengan arah pulang itu jalurnya berbeda, ya. Kemudian itu yang terkait dengan kaifiah untuk mendatangi tanah lapang, kecuali bagi wanita-wanita hendaklah ia bisa menjaga kehormatan dirinya dan tidak menjadi sumber fitnah bagi orang lain, ya. Jadi kadang-kala kebalik, ya, mestinya yang pakai harum yang laki, yang putri pakai harum-haruman, sehingga harum-harumannya itu bisa menggoda kepada orang lain. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan bagi ibu-ibu, apalagi yang masih nasiah, ya, masih muda-mudi itu, ya, ya. Kemudian hindari ibdar, hindari berlebih-lebihan atau israfan wabidaran, karena israf berlebih-lebihan itu adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Ya, termasuk ini ada suara mercon ini tidak sepantasnya, ya, dikerjakan. Kenapa? Karena itu akan idaatul mal, menyia-nyiakan daripada anugerah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ya senang, gembira ya gembira, tapi jangan sampai melampaui batasan kesenangan dan kegembiraan yang ada itu. Nah, maka kemudian secara tradisi itu muncul silaturahim, kemudian saling permaafan, minal aidin wal faizin, itu
Itu kadangkala orang bertanya-tanya kenapa menyebut seperti itu. Nah, yang jelas di hadis Rasul itu ada taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saling mendoakan, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka di dalam kita menjalani Idul Fitri ya, kemudian yang 2 tahun lebih ini kita tidak bisa mudik, tidak bisa kunjungan, tidak bisa silaturahim, dan sekarang ada kebolehan karena memang mudah-mudahan terus membaik kondisi daripada pandemi itu, tidak begitu mengkhawatirkan sehingga bisa untuk dilakukan silaturahim. Ini budaya yang bagus, walaupun silaturahim tidak mesti diikat oleh Idul Fitri saja, tapi minimal Idul Fitri itu kita sudah bisa bersilaturahim. Kalau tidak secara fisik, ya silaturahim secara non fisik. Sekarang udah banyak alat-alat teknologi, ya mungkin video call, ya itu bisa untuk saling berinteraksi walaupun jaraknya jauh, tidak mungkin ketemu secara langsung, ya dilakukan dengan cara langsung. Kemudian ada upaya untuk saling memaafkan. Walaupun sekali lagi budaya saling memaafkan itu Islam menganjurkan, kalau kamu itu merasa punya utang aniaya kepada saudaramu, maka segeralah kamu untuk meminta halal daripada apa yang kamu lakukan kepada saudaramu itu, atau kembalikan jika itu terikut olehmu sesuatu hak daripada saudaramu itu. Maka siapa yang dia itu tidak bisa untuk mengembalikan pada hari itu, maka kelak dia akan menjadi orang yang bangkrut, orang yang pailit, muflis. Yang kelihatannya amal sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus, tapi perilaku sosialnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahilan kepada sesamanya. Maka yang demikian akan menjadi beban dia. Orang-orang yang dijahili, yang disakiti, yang dizalimi, yang dianiaya, semua akan menuntut balas. Maka kebaikan sholatnya, kebaikan zakatnya, kebaikan puasanya, semua diberikan kepada orang yang disakiti itu. Masih banyak orang yang disakiti, dianiaya, sementara kebaikannya sudah habis, maka diambilkan keburukan-keburukan orang yang dianiaya itu, ditimpakan kepadanya, maka dia kemudian berat amal buruknya dan lemparkanlah ke tengah api neraka. Itulah orang muflis, orang bangkrut. Kelihatannya amal-amal ibadahnya sudah bagus, tetapi kejahatan-kejahatan sosialnya jauh melebihi kebagusan yang sudah dia himpun tadi itu. Maka mangkanat lahu matlumatun li akhi falyatakhallul yauma. Siapa di antaramu yang merasa punya tanggungan utang aniaya kepada saudaranya, hendaklah ia minta halal. Nah, mungkin itu yang kemudian spiritnya menjadi mumpung eventnya tepat, ya, harinya bagus, baru selesai dari pelatihan massal mengenai pengendalian hawa nafsu mulai bulan suci Ramadan, ya di awal Syawal kemudian dia menyatakan mohon maaf lahir batin. Walaupun kadang kalau ditanya apa yang kamu mintakan maaf, yang nggak tahu, pokoknya minta maaf gitu ya. Kadang-kala juga yang menerima juga begitu. Bagaimana yang mau dimaafkan yang mana, itu juga menjadi kabur. Ya sudah, minimal sudah ada akad saling memaafkan gitu aja ya. Tapi sekali lagi, walaupun itu tidak diikat oleh event yang namanya Idul Fitri, tapi itu menjadi budaya kita, dan saya kira itu bagian daripada yang bisa dioptimalkan ya. Bila perlu ya dinyatakan saja kalau memang punya kesalahan apa salahnya, supaya diampuni atau tidak, dimaafkan atau tidak, disuruh ganti atau tidak ya. Jangan-jangan karena sengaja dulu utang duit kemudian tidak disaur-saur sampai lupa gitu, lalu dia bilang maafkan saya, tapi nggak nyebut bahwa dulu aku utang kepadamu gitu ya, karena khawatir diminta ditagih. Padahal untuk minta halal itu harus jelas. Kalau memang itu harus dikembalikan, harus dibayarkan, ya harus dibayarkan dulu ya. Ada namanya pengembalian hak, yang kemudian ada juga pengembalian martabat. Misalkan orang yang sudah kadung difitnah, dituduh, tapi kemudian ternyata nggak benar, nah harusnya dia minta maaf atas tuduhan dan fitnah itu. Bapak Ibu dan sekalian yang hormati Allah,
Mari kita song-song ya Idul Fitri itu dengan rasa gembira, bahagia, karena amal-amal Ramadan kita menghapus dosa-dosa kita, mestinya membangkitkan kita untuk lebih baik di dalam mengakhiri dan lebih baik di dalam bulan berikutnya. Makanya disebut dengan Syawal sebagai bulan peningkatan amal kesolehan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadikan keistiqomahan kita, wal akhiratu khairul laka minal ula fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, insyaallah. Kurang punya mohon maaf, atan wa yakum nasrun minal qarib, abasyirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.